Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar dengan Pak? Alhamdulillah baik-baik Pak Kiai. Dan sekarang nih sebenarnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini masih sempat bulan puasa. Iya. Dan juga kita masih sehat walafiat. Iya betul. Alhamdulillah masih bisa kita laksanakan. Iya. Jadi kita mengucapkan kepada umat Islam selamat berpuasa. Ya. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Ya. Lalu pakai bagaimana masalahnya puasa ini? Apakah kita bahas ini? Iya tentu dan Abah supaya mereka sedikit memahami masalah yang menyangkut puasa. Oh iya. Apa tujuan puasa ini Pak? Tujuan dari ibadah puasa sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 183 ialah takwa. Oh, takwa. Apa takwa itu sebenarnya Pak? Ceritakanlah kepada saya. Sesungguhnya takwa itu dan menurut surat Al-Baqarah ayat 177 terdiri dari 3 unsur. 3 unsur. Ialah iman, amal, akhlak. Oh, ada akhlaknya di dalam. Iman mendorong lahirnya amal. Iya. Amal harus dapat membuahkan akhlak. Iya. Akhlak yang baik tanda sempurnanya iman. Oh, jadi berangkai itu 3 serangkai. Iya. Yang 3 ini dan merupakan rangkaian kesatuan yang tak terpisah-pisahkan. Iya. Jadi sekarang Allah memerintahkan kita bertakwa pada surat Ali Imran ayat 102. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya Pak? Wahai orang beriman. Oh iya. Bertakwalah kamu sebenar-benar takwa kepadanya. Iya. Dan jangan kamu mati sebelum kamu seorang muslim. Oh, jangan jadi mati ya. Ayat ini dan menggambarkan tidak semua orang beriman sampai kepada takwa. Iya. Tapi orang takwa pasti orang beriman. Oh, iya. Kenapa? Karena takwa terdiri dari iman, amal, dan akhlak. Iya. Ada orang beriman tetapi akhlaknya tidak baik. Oh, iya. Ada juga mengaku beriman tapi tidak beribadat. Iya. Inilah orang tidak dikatakan takwa. Jadi karena itu Tuhan mengatakan pada ayat ini, wahai orang beriman, bertakwalah kamu. Iya. Dengan sebenar-benar takwa. Ya. Jadi bahwa takwa itu terdiri dari iman itu sendiri perlu ditingkatkan. Iya. Kemudian amal-amal ibadahnya. Iya. Kemudian akhlaknya. Itu dan Iya. Jadi puasa itu menjurus kepada pembentukan mantapnya iman dan amal-amal yang baik. Iya. Dan akhlak yang mulia. Iya. Puasa yang sampai ke derajat itu itulah takwa. Iya. Nah, biasa dan setiap satu perintah itu ada imbalan yang terkandung di dalamnya. Iya betul. Kalau Allah memerintahkan takwa, berarti Allah akan memberikan ganjaran tertentu buat orang takwa. Betul. Sama orang kalau disuruh anak sekolah lah kau nak. Iya. Ya, karena akan berbeda orang bersekolah dan yang tidak bersekolah dalam kehidupan dunia. Iya tentu, dalam kehidupan dunia saja sudah berbeda. Apalagi di akhirat. Nah, Al-Quran mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Samakah itu orang berilmu dan yang tidak berilmu? Oh iya, tentu tidak sama. Begitu juga sama ke orang bertakwa dan yang tidak bertakwa. Tentu tidak. Karena itulah perintah Tuhan bertakwalah. Apa imbalan takwa? Menurut firman Allah, wa may yuti'illaha wa rasulah wa yakhsha wa yattaqih fa ulaika humul faizun. Iya. Orang yang bertakwa dijanjikan Allah kemenangan dalam perjuangan hidupnya. Iya. Itu satu dan apa? Iya. Yang pertama menang di dalam kehidupan. Dalam perjuangan hidup dia akan memperoleh kemenangan. Yang kedua di dalam surat Talak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Surat Talak ayat 2. Nah, artinya orang-orang bertakwa kepada Allah. Bagaimana sulitnya masalah diberikan Allah jalan keluar. Oh, ada jalan keluar dari segala macam kesulitan. Iya, betul itu. Itu orang takwa dan nabi. Iya. Yang ketiga, dalam surat Talak ayat 3. Apa Allah menjelaskan
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, Allah akan memberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Oh iya. Itu orang yang takwa, janji Allah setelah diperintah bertakwa dan orang itu sampai kepada takwa, diberikan ini balasannya. Iya. Dan yang ke berapa lagi dan apa? Yang ketiga? Yang ketiga sudah. Yang keempat. 1, 2, 3, keempat lagi. Keempat. Firman Allah di dalam Al-Quran masih surat Talaq ayat 4 dan apa? Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Artinya orang bertakwa kepada Allah, semua jalan dimudahkan Allah buat dia. Oh, mudah jalannya. Iya, dalam kehidupan mudah ditempuhnya jalan-jalan kehidupannya. Iya. Nah, ini danawa masalah di dunia. Iya, betul. Belum lagi masalah akhirat. Kalau di akhirat? Surah Al-Qalam ayat 32. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Bagi orang bertakwa disediakan Allah surga jannatun na'im. Iya. Itu dan apa? Kalau tidak bertakwa tidak ke surga. Tidak akan dapat dan apa? Iya. Ini yang dikatakan Tuhan dalam surah Al-Hujurat. Inna akramakum indallahi atqakum. Iya. Orang yang mulia itulah orang yang bertakwa kepada Allah. Oh. Kemuliaannya di dunia. Iya. Karena Tuhan memberikan kepadanya kemenangan perjuangan. Iya. Jalan keluar dari kesulitan. Betul. Rezeki yang tidak terduga. Iya. Dan yang keempat, dimudahkan Allah semua urusannya. Iya. Itu kemuliaan diberikan Allah di dunia karena dia takwa. Betul. Nah, kemuliaan diberikan Allah di akhirat ialah surga. Nah, itu dan naba. Oh, jadi orang yang orang beriman ini, dia tidak masuk surga. Karena apa? Karena belum mati. Kalau sudah mati, pasti ke surga. Iya. Orang bertakwa sudah dijanjikan. Iya. Itulah kemuliaan diberikan Allah. Iya. Tinggal sekarang dan apa? Cara bagaimana mencapai takwa. Itu. Coba ceritakan Pak Kiai. Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkah mencapai takwa itu di antara lain sekian banyak ialah puasa. Karena itu pada ayat itu la'allakum tattaqun. Artinya? Kata-kata la'alla dalam bahasa Arab ini dan apa? Pasti. Oh iya. Tapi kita biasa menerjemahkan moga-moga. Semoganya. Semoga kamu bertakwa. Iya. Padahal itu bahasa Arab kata la'alla itu menunjuk kepastian kamu memperoleh takwa kalau kamu puasa. Iya. Tapi puasa yang macam apa? Karena puasa ini yang umat Islam ini tidak memenuhi persyaratan, orang menerjemahkan moga-moga kamu takwa. Karena ketentuan-ketentuan ibadah puasa itu tidak tercapai. Maka terjemahkan orang moga-moga aja. Iya. Tapi kalau benar-benar dia puasa itu pasti dia takwa. Iya. Kalau pasti takwa, Allah memuliakan dia di dunia dengan 4 kemenangan. Di akhirat masuk ke surga. Iya. Itu dan apa ya? Iya. Nah, sekarang definisi takwa itu perlu kita pahami. Iya. Definisi takwa. Bagaimana definisinya, Pak? Definisi takwa adalah al-imtisalu awamirihi wa ijtinabun nawahihi. Artinya? Mematuhi semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah, itu yang dikatakan takwa. Oh iya, melaksanakan perintah Allah dan mematuhi semua larangannya. Ya, jauhi semua larangan. Patuhi perintah, jauhi larangan. Iya. Nah, sekarang dan apa? Semua puasa itu mengandung kedua masalah. Iya. Dalam puasa ada perintah yang terkait dengan puasa. Iya. Di dalam ibadah puasa ada larangan yang terkait dengan ibadah puasa. Iya, betul. Kepatuhan manusia menjalankan ini barulah puasa sampai ke derajat takwa. Iya. Begitu dan naba. Lantas kemudian kalau sudah takwa bagaimana lagi? Nah, itu yang tadi. Kalau apa lagi yang dilanjutkan? Ya, sekarang kan apa perintah itu? Iya. Dan apa tahu? Perintahnya. Ya, perintah yang terkait dengan puasa. Banyak. Pas sembahyang malam juga diperintah pakai. Apa larangan terkait dengan puasa? Banyak. Itu. Campur dengan istri siang hari juga dilarang. Walaupun istrimu. Iya. Nah, disinilah letaknya ketaatan melaksanakan perintah-perintah yang terkait dengan ibadah puasa. Iya. Menjauhi larangan-larangan yang terkait dengan ibadah puasa. Itu dapat kita lakukan semua. Itulah puasa yang sampai ke derajat takwa. Nah, sekarang perintah itu bisa dibagi 3 dan apa? Iya. Yang pertama, perintah yang bersifat mutlak. Yang begitu juga larangan yang bersifat mutlak. Tuh. Yang kedua, perintah yang bersifat peningkatan mutu, nilai, kualitas. Iya. Dan yang ketiga, perintah yang bersifat afdal.
Iya, iya. Larangan juga begitu. Larangan jika kita tinggalkan puasa itu bermutu, berkualitas. Iya, iya. Dan larangan yang bersifat lebih afdal. Nah, sekarang kita lihat perintah-perintah itu dan apa? Iya, iya. Pertama, hadis Nabi. Iya. Malam yabitin niyata qablal fajri fala siyamalah. Iya. Siapa yang tidak berniat malam hari bulan Ramadan, puasanya tidak sah. Iya, iya. Nah, ini perintah yang terkait dengan mutlak. Kalau tidak berniat, puasa tidak sah. Iya, 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 iya. Nah, itu perintah sifatnya mutlak. Iya, iya. Nah, itu dan apa? Maka niat ini para ulama ada yang mengatakan niatnya itu cukup 1 kali. Iya, iya, iya. Ya, dengan alasan rukun Islam, sholat itu rukun Islam, niatnya 1 kali. Iya, iya. Nah, puasa itu rukun Islam, niatnya 1 kali. Iya, iya. Kalau sholat, aku sholat lohor 4 rakaat karena Allah. Iya. Kalau puasa, aku puasa sebulan Ramadan karena Allah. Iya. Tapi ada ulama yang membantah, tidak setuju. Iya, 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 iya. Tahu kenapa? Pada sebabnya tidak setuju. Enggak tahu. Tidak tahu. Coba ceritakan pakai cerita. Bagaimana itu? Kalau sholat itu setuju 1 kali niat dan apa? Karena dia rangkaian kesatuan yang tak terpisahkan. Oh, iya, 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 iya. Ya. Karena kalau danaba sholat lohor, rakaat pertama sah, rakaat kedua sah, rakaat ketiga sah, rakaat keempat batal. Iya. Kira-kira batal semua. Oh, batal semua. Itu namanya rangkaian kesatuan tak terpisahkan. Iya, iya, jadi betul. benar 1 kali niat. Iya, iya. Nah, sekarang puasa danaba. Puasa. Hari pertama sah, 2 sah, 3 sah, hari keempat batal. Bagaimana puasa hari pertama? Oh, tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Iya. Tetap sah. Sah. Nah, itu dikatakan rangkaian kesatuan yang terpisah. Oh, iya, iya. Karena iya. itu niatnya harus setiap malam. Oh, iya, iya. Jadi tidak boleh sama dengan dengan sholat. Oh, iya, iya, iya. Itu benar. Lantas yang ketiga. Itulah pendapat. Oh, jadi iya. sekarang dan apa? Kedua-dua pendapat itu rangkul saja. Iya, iya, iya. Jadi malam pertama niat aku puasa sebulan Ramadan, tapi diulang aku puasa esok hari. Iya, betul. Kalau ketiduran dan apa terus saja puasa, karena sudah ada niat untuk 1 bulan. Betul, gitu betul. ya. Iya, iya. Nah, itu yang pertama, itu perintah dan apa? Iya, iya, betul. Nah, perintah yang kedua lagi dan apa? Yang kedua. Nabi berkata, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Iya. Makan sahurlah kamu. Pada makan sahur itu ada berkah. Iya, ada berkahnya. Dan kalau tidak makan sahur tidak dapat berkah. Iya. Oh, iya, iya. Nah, sekarang ini perintah. Iya. Nah, ada orang bilang dan apa? Biar saya tidak makan sahur, saya tahan puasa. Saya malas itu bangun malam. Dan juga biar makan tidak enak. Saya tidak mau makan sahur. Langsung aja puasa. Bagaimana itu dan apa? Boleh. Boleh. Inilah dan apa? Puasa yang semacam ini tidak sampai ke derajat takwa. Oh, iya, iya, iya. Iya, iya. Padahal itu kan perintah. Itulah. Oh. Tidak mematuhi perintah itulah yang dikatakan orang tidak taat. Oh, iya, 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 iya. Begitu dan apa? Ya. Karena yang dikatakan takwa tadi apa? Patuh terhadap perintah, menjauhi semua larangan yang terkait dengan ibadah puasa. Betul. Ya. Nah, ini perintah ini terkait dengan ibadah puasa. Betul. Walaupun Anda tahan lapar siangnya, tidak makan sahur, malas bangun, puasa semacam itu ini maksud Nabi, kam min shaimin laisa min shaumi ilal ju' wal atash. Banyak orang puasa tidak ada yang didapat kecuali haus lapar. Yang tidak didapatnya itu apa? Takwa. Kenapa tidak dapat takwa? Tidak patuh. Nah, ini katakan takwa itu patuh, ringan, berat, kecil, besar, kerjakan. Nah, itu begitu. Jadi ini peraturan disiplin dan apa ya? Ibadah itu membentuk manusia disiplin dan patuh terhadap aturan. Orang berteriak-teriak disiplin nasional, sesungguhnya agama itu sudah melatih manusia disiplin nasional. Nah, begitu dan apa? Sudah. Nah, maka sahur itu Nabi perintahkan lagi kepada sepertiga akhir malam. Oh, ya, mesti ditaati juga. Pada sepertiga. Jangan jam 12 malam makan sahur. Jam 12 malam makan sahur, jam 12 siang lapar. Kalau jam 4 makan sahur, jam 4 baru lapar. Jadi produktivitas kerja tidak berkurang. Betul. Industri tidak mengurangi pendapatannya. Betul. Nah, tapi masyarakat kita itu aneh dan apa? Puasa selalu jadi alasan. Kenapa terlambat masuk kantor? Karena puasa. Kenapa cepat pulang? Karena puasa. Nah, ini yang tidak benar. Puasa itu tidak mengurangi kegiatan kerja kita. Karena itu makan hanya dialih. Biasa jam 7 makan. Sekarang didorong kepada jam 4. Biasa jam-jam 2 makan. Sekarang dijadikan jam 6. Kan begitu. Dipindahkan. Dipindahkan saja.
Nah, itu dan apa? Perintah. Iya. Nah, sekarang perintah berikut lagi. Nah, apa lagi perintah berikutnya? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa siang sembahyang tarawih malamnya diampuni Allah semua dosanya. Iya. Nah, ini perintah. Iya, betul. Nah, kalau orang berpuasa lantas tidak melaksanakan sholat malamnya, apakah itu tarawih, apakah sholatul lail, apakah itu tahajud, tidak dilakukan, puasanya tidak sampai ke derajat takwa. Iya. Kenapa tidak sampai dan apa? Kenapa tidak sampai tentu? Kenapa? Karena anunya itu tidak, perintahnya itu tidak. Tidak itu jawabnya karena tidak patuh. Iya. Tidak patuh terhadap perintah. Pokoknya besar, kecil, berat, ringan kerjakan. Iya. Itu namanya yang membawa manusia kepada takwa. Iya. Kan itu sholat ini tidak ketat dan abah. Iya. Boleh berjamaah di masjid. Iya. Boleh berjamaah di kantor. Iya. Boleh berjamaah di rumah. Iya. Boleh sendirian. Iya, boleh sembahyang malam saja. Iya, sendirian. Iya. Masalahnya harus ada. Iya. Itu yang penting harus ada. Iya. Nah, ini sering dan apa ini ibu-ibu bilang saya tidak ke masjid Ustaz. Kenapa? Ada anak kecil. Iya. Iya, kalau tidak ke masjid di rumah aja. Di rumah saja. Nah, tapi bagaimana Ustaz? Dia bilang, kita baru 2 rakaat sembahyang, yang kecil nangis. Iya. Ya susukan. Iya. Anaknya tidur sembahyang sambung. Iya, betul. Nah, nangis lagi. Ya susukan lagi. Iya. Anaknya tidur, ibunya tidur, ya sama-sama tidur. Nah, nanti kapan bangun beruduk lagi, sambung lagi. Pokoknya boleh dicicil dan abah. Iya. Mana dunia yang tidak dicicil ini? Iya. BTN juga dicicil, sepeda juga dicicil. Semua dunia sekarang dunia cicilan. Sembahyang juga boleh dicicil. Kenapa susah dan apa? Yang penting ada. Iya. Ada lagi yang bilang saya tidak hafal ayat seperti Pak Imam. Jadi tanya ayat apa aja yang hafal Bu? Dia bilang cuma qul huwallahu ahad. Ya itu aja. Rakaat pertama qul huwallahu, kedua inna ataina, ketiga qul huwallahu, keempat inna ataina, kelima qul huwallahu, keenam inna ataina. Pokoknya jungkir balik di situ. Iya. Puasa salatnya kan sah. Ya penting kan ada. Iya. Nah, ini namanya ketaatan dan apa? Iya. Nah, itu. Iya. Artinya berusaha lah. Nah, itu patuhi semua perintah yang terdapat betul. Kaitannya dengan puasa. Itu puasa yang sampai ke derajat takwa. Oh. Nah, itu. Yang kelima lagi Pak. Itu. Membaca Al-Quran. Oh, termasuk juga itu. Iya. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, kata Nabi. Artinya puasa dan membaca Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi manusia di hari kiamat. La ilaha illallah. Hebat betul itu. Baca Quran. Jadi ini perintah. Nah, jadi kita tidak akan sampai ke derajat takwa kalau bulan Ramadan ini kita tidak baca-baca Quran. Betul. Nah, malah dianjurkan tamat. Iya. Nah, begitu dan apa? Baru puasa itu akan sampai ke derajat takwa. Di sini banyak kita keguguran ini. Betul. Banyak yang gugur tidak sampai ke derajat takwa. Iya, betul. Nah, itu dan banyak. Nah, sekarang timbul masalah dan apa? Bagaimana masalahnya? Orang tidak tahu membaca. Oh, belajar? Nah, iya, kan belajar susah untuk membacanya dan apa itu. Hah? Nah, jadi belajar sebelum Ramadan. Nah, itulah sebabnya dalam agama kita ada tadarus. Oh, iya. Bagaimana belajar mata sudah buta, huruf tidak dilihat? Iya. Nah, sudah tua mi. Iya. Ya oleh sebab itu di situ letak persoalannya, disuruh tadarus Al-Qur'an. Karena yang mendengar, yang membaca sama pahalanya. Iya. Nah, timbul lagi masalah dan apa? Di Sulawesi Selatan tidak ada tadarus Al-Qur'an di masjid. Iya, betul. Seperti lain halnya Jawa, Sumatera dan Kalimantan selalu ada tadarus Quran di masjid. Iya. Nah, ini bagaimana yang tidak tahu membaca ini dan apa? Iya. Susah kan? Tinggal dengar saja. Ya, apa ini dengar orang tidak tadarus? Oh, iya. Nah. Tapi sekarang kan sudah ada. Di mana? Sudah ada itu. Adanya di mana? Di RRI. RRI ya berapa saja tidak sampai tamat. Iya, memang tidak. Jadi ada jalan lain. Iya. Jalan lain ya. Putar aja kaset itu. Iya. Sampai tamat. Dengar itu. Insya Allah mudah-mudahan juga dapat pahala di situ. Iya. Tidak ada jalan lain lagi. Iya. Tadarus orang tidak ada. Ya, ambil aja kaset, putar sampai tamat. Iya. Nah, ini dan apa? Puasa supaya sampai ke derajat takwa. Iya. Apalagi? Apa enggak perlu pakai? Belajar itu. Oh iya, itu hikmahnya Quran itu turun 22 tahun 2 bulan. Artinya? Apa artinya? Kalau orang belajar Quran 1 ayat 1 hari, kalau 1 tahun berapa hari dan apa? Oh, jadi diperkalikan dengan berapa hari itu 1 tahun? 1 tahun? Ya. 365 hari. Berarti 360 ayat. Oh.
Nah, kalau 10 tahun berapa dan apa? Iya. Kalau 10 tahun berapa? Nah, tentu 3.666 ayat. Sudah 30.000 Nah, kalau 2 tahun? Iya. Berarti 6.000. 6.000. Iya, ayat kan hanya 6.000 lebih. Iya. Nah, itu ceritanya. Jadi seluruhnya itu adalah untuk orang awam. Kenapa Nabi Muhammad menerima Quran itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Iya. Berarti untuk umat ini harus belajar Quran 1 ayat 1 hari. Iya. Nah, jadi dalam masa 22 tahun dia sudah hafal itu Quran. Iya. Bukan lagi membaca tapi sudah hafal. Kalau membaca sekarang metode Iqra saja 6 bulan sudah bisa membaca. Iya, betul. Tapi tentu syaratnya ada mana yang orang yang melihat. Iya. Kalau buta juga susah belajar huruf itu. Iya. Kecuali hanya dia menghafal. Iya. Nah, itu dan apa? Iya. Jadi belajar Quran. Iya. Apalagi dan apa? Nah, yang keempat tadi, yang kelima ini. Nah, perintah. Perintah. Memberi buka orang puasa. Oh. Orang yang berpuasa harus dapat memberi buka orang lain. Ini sosial Islam. Ini namanya akhlak dan apa? Jangan kita makan enak. Orang miskin tidak dapat makan enak. Iya. Itu. Sebab itu Nabi katakan memfattara shaiman falahu ajru shaimin. Beri buka orang puasa. Iya. Nah, siapa yang ada lantas tidak memberi buka, puasanya tidak akan sampai ke derajat takwa karena ini perintah. Iya. Tidak dijalankan. Iya. Tidak sampai derajat takwa. Nah, untuk itu dan apa jalan 2. Undang ke rumah makan. Iya. Atau isi cerek dengan air gula, kasih kue-kue, antar ke masjid. Iya. Orang kan berbuka dengan. Iya, betul. Nah, itu. Nah, ini perintah-perintah ini semua dijalankan sebagai untuk mencapai takwa. Betul. Nah, itu dan apa? Ini diperlukan kesadaran. Iya, pengetahuan. Iya, dan kadang-kadang mereka tidak berbuat karena tidak tahu. Iya, betul. Nah, itu dan apa? Pengetahuan dan kesadarannya lebih mendalam. Kalau andai kata tidak bisa dipanggil orang berbuka, ya dia ceret saja dibawa ke masjid. Iya, kan banyak orang miskin berbuka di masjid. Betul. Nah, itu. Yang berikut dan apa? Iya. Berbuka tepat waktu. Berbuka tepat waktu. Iya. Nah, ini walaupun itu perintah ringan, tetap dijalankan. Berbuka tepat waktu. Iya. Kalau sudah buka. Kalau sudah tanda waktu berbunyi untuk buka, harus bukalah. Iya. Nah, ini namanya disiplin. Iya. Melatih diri disiplin. Iya. Jangan sudah datang waktunya tidak hadir juga, tidak dilaksanakan juga. Nah, ini dan apa? Memang saya lihat Pak Ki. Ini orang bisa disiplin Pak. Iya, betul. Kalau buka puasa. Kalau diundang buka puasa, pokoknya disiplin. Pokoknya disiplin itu. Jadi pertanyaan sekarang dan apa? Karena disiplin dia tepat waktu atau karena lapar? Karena disiplin barangkali. Atau karena lapar ya? Atau karena lapar. Itulah masalahnya. Kalau diundang rapat jam 8 jarang yang datang. Datang itu jam 8 dan apa? Iya. Tapi kalau puasa? Diundang jam 6. Buka itu pas itu. Toh masih ada juga ibu-ibu dan apa? Orang sudah berbuka dia masih asik angkat ini barang ke sana bawa ini ke sana bawa ini, dia tidak berbuka. Puasa ini tidak sampai ke derajat takwa. Itu dan apa? Dia harus batalkan saja puasa kan gampang. Gampang ambil saja. Ya baca doa terus. Nah, itu dan apa? Ini semua perintah ini. Iya, betul. Nah, kemudian lagi? Ikuti cara Nabi. Berbuka ringan, baru salat maghrib, baru makan. Iya. Siapa yang makan dulu, baru makan kue, baru salat maghrib, baru cuci piring, baru bapak merokok, baru sembahyang maghrib, tidak akan sampai ke derajat. Kalau dan apa enggak merokok lagi? Enggak merokok lagi. Alhamdulillah. Untung dan apa itu. Tidak merokok. Sudah tertumpuk itu uangnya. Itu. Jadi ini petunjuk. Kalau kita mengikuti petunjuk ini selain dari sehat, puasa sampai ke derajat takwa. Betul. Itu. Yang berikut dan apa? Makan itu diatur. Pasulusul ta'ami, pasulusul syarabi, pasulusul nafasi kata Nabi. Artinya? Bagi 3 perutmu. Iya. Sepertiga isi makanan, sepertiga isi air, sepertiga dikosongkan buat bernapas. Iya. Nah, siapa yang makan kenyang di waktu berbuka, puasa tidak sampai ke derajat takwa, melanggar. Iya. Bagaimana mau sembahyang? Itu. Sembahyang sudah terhalang. Itu. Iya, sudah harus mencari tiang. Jadi orang semacam ini dimaksud Nabi, banyak orang puasa. Tidak ada yang didapat, artinya tidak dapat takwa. Yang didapat cuma haus lapar. Kenapa? Tidak patuh
terhadap apa yang diperintahkan. Sedangkan takwa itu ketaatan menjalankan perintah dan menjauhi bentuk larangan. Nah, itu dan Abah. Jadi semua larangan ditinggalkan. Dengan ikhlas karena Allah semata-mata. Selanjutnya Pak Kiai. Berdoa, berzikir dan beristighfar harus dilakukan bulan Ramadan melebihi dari luar Ramadan. Berdoa, berzikir harus dilebihkan daripada bulan-bulan lain. Iya betul. Berdoa kan waktu berbuka Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Nah, kalau kita berzikir biasanya kita ikut aja, kalau televisi enggak hafal. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika minan nar. Nah, ini diikuti aja, sudah berzikir dalamnya, sudah berdoa, itu sudah beristighfar namanya. Nah, itu dan Abah. Sekarang peningkatan salat berjamaah. Karena jelas dan Abah, rumah kita yang agak jauh dari masjid. Adalah tepat sekali selesai buka kan serentak. Buka ringan, salat maghrib berjamaah. Baru kita makan. Jangan masing-masing sembahyang. Padahal waktunya sama, kita sama-sama berbuka. Di luar Ramadan mungkin anak-anak masih belum sampai di rumah. Kalau ini bulan puasa serentak semua ada di rumah. Anak, cucu, kemenakan, menantu, sama-sama berada di rumah. Oleh sebab itu kita sholat berjamaah. Sesudah makan baru kita akan menuju ke masjid sholat berjamaah lagi dan Abah. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, orang-orang yang berpuasa tidak ada sholat jamaahnya jangan diharap untuk mendapatkan puasa yang sampai ke derajat takwa. Nah, itu dan betul Pak Kiai. Selain daripada itu Pak Kiai, apalagi yang harus kita kerjakan? Ialah pendalaman agama kita. Pelajarannya, belajar agama dengan baik. Alangkah tepat bagi mereka yang tidak mengerti Al-Quran, tapi bisa membaca lafaz, tapi tidak tahu arti. Adalah lebih baik baca lafaznya, baca artinya. Itu kan sudah banyak tafsir sekarang. Betul. Nah, ini dengan membaca tafsir ini sudah pendalaman agama kita. Di samping mereka mengikuti ceramah-ceramah tarwih, dialog subuh, itu semuanya akan meningkatkan ilmu pengetahuan mereka dalam bulan Ramadan. Atau yang langsung mengadakan pesantren kilat. Betul. Tapi saya ingatkan dan Abah, ibu-ibu yang melepas anak ke pesantren kilat, coba tanya-tanya siapa gurunya. Begitu? Kenapa begitu? Karena banyak aliran sempalan sekarang. Di kota Madia Ujung Pandang ini sudah ada orang melakukan nikah kontrak dan Abah. Nikah kontrak. Adakah? Tanggal 13 yang lalu saya diminta membawa makalah dalam seminar sehari di Unhas tentang nikah kontrak. Ada nikah lah itu ke kontrak. Di kontrak sebulan, di kontrak setahun, di kontrak 3 tahun. Coba bayangkan itu dan Abah. Ini aliran sempalan ini. Yang sudah merusak masyarakat kita. Nah, pemuda-pemuda gelora syahwatnya begitu hebat. Tiba pula propaganda mengatakan boleh, halal, ini dasarnya berdasarkan Quran dan semacamnya. Coba dan Abah itu. Itu. Sudah macam-macam yang terjadi. Itulah yang perlu baik Pak Ken. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Jadi sekian dulu. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Larangan lagi.